Yang jelas ketika Anies datang, Presiden Jokowi tidak ada. Dalam politik itu sesuatu hal yang sebuah simbol. Siapa yang peduli dan siapa yang tidak peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Tadi, maksudnya semalam ya, saya agak tepar, jadi tidak mengambil satu video pun yang terkait dengan undang-undang cilaka, undang-undang cipta lapangan kerja atau undang-undang ciptaker ya, undang-undang cipta kerja. Karena itu saya ingin mengejar dan menguber berita-berita hangat yang sempat saya cuekin gara-gara badan sakit semua. Nah, ini yang hangat ya, dan ngeri-ngeri sedap dari kantor berita politik rmol.id. Tak ditemui Jokowi, mahasiswa nyanyikan Padamu Negeri dan diakhiri teriakan Anies Presiden. Jadi Anies Presiden itu sama saja dengan Jokowi hilang, Anies Presiden. rmol.id. Kedatangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seakan membawa angin segar bagi ratusan mahasiswa dan pelajar yang masih bertahan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia HI Jakarta Pusat Kamis malam 8 Oktober. Sebab sepanjang aksi yang dilakukan sejak pagi, massa tak ditemui oleh Presiden Joko Widodo yang diketahui terbang ke Kalimantan Tengah untuk meninjau lumbung pangan. Kalimantan Tengah itu tempat saya menikah kalau di Palangkarayanya. Anies yang datang bersama dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana dan Pandam, maksudnya Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman, disambut positif oleh massa yang tengah menggelar aksi demo tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dari pantauan kantor berita politik RMOL di lokasi, Anies mendengarkan satu persatu keluhan massa. Luar biasa, satu persatu ya. Guna meredam amarah massa, Anies bahkan mengajak ratusan mahasiswa dan pelajar tersebut untuk menyanyikan lagu nasional Padamu Negeri dan diikuti seluruh peserta. Tak sampai di situ, massa bahkan meneriaki Anies sebagai timbal balik atas kedatangan orang nomor 1 di Jakarta ini. Hidup Pak Gubernur, hidup Pak Gubernur, Anies Presiden, Anies Presiden, seru massa. Luar biasa ya. Yap, sobat hera sekalian, undang-undang ciptaker yang dulu dikatakan undang-undang cilaka cipta lapangan kerja, memang hari-hari terakhir ini telah membawa pro dan kontra, kontroversi, darah, bentrokan, kelukaan, bahkan korban jiwa. Dan ini semua karena tidak ada yang namanya prinsip good governance dan clean government dalam proses pembentukan undang-undang ini. Kita tahu bahwa massa itu banyak yang memprotes undang-undang ini sejak dia menjadi RUU. Tapi proses pembentukan RUU ini seperti orang yang mau menyalip dalam tikungan. Padahal jumlah pasalnya luar biasa dan juga banyak hal yang akan diganti atau diubah. Saya menyangka Presiden Jokowi barangkali tidak aware, tidak sadar, tidak menduga reaksi yang luar biasa dari massa saat undang-undang ini disetujui dalam rapat paripurna DPR. Artinya ada joint power antara pemerintah dan DPR yang menyetujui undang-undang ini.
setelah disetujui pada tanggal 5 Oktober di malam hari, di kegelapan. Tanggal 6, 7, 8, bahkan sampai hari ini 9 Oktober, buruh dan juga mahasiswa turun ke jalan. Terjadi pembakaran di beberapa tempat, bentrok aparat dengan pendemo. Ada yang luka, ada yang berdarah. Tidak hanya di Jakarta, tapi tempat lain juga di Indonesia. Dan ternyata Presiden Joko Widodo ada di Kalimantan Tengah saat massa ingin menemuinya. Maka ketika datang seorang Anies Baswedan, Anies dielu-elukan karena hanya Anies, pejabat Republik ini, yang menemui para pendemo. Entah besok, mungkin besok jajaran Menteri Jokowi satu persatu akan safari kepada pendemo. Kita tidak tahu persis sebenarnya apa yang dipersoalkan oleh kita semua. Kenapa begitu? Sebagian besar yang menolak mungkin saja belum mengetahui. Tapi kalau guru besar menolak, tim UGM yang terdiri dari beberapa guru besar juga mengatakan banyak kelemahan dalam Undang-Undang Ciptaker itu. Saya juga membaca beberapa pasal yang juga mengandung banyak kelemahan. Ada juga tulisan dari Profesor Suteki. Banyak komentar dari pengamat-pengamat. Masa sih kita tidak percaya? Kalaupun misalnya itu dianggap hoax semua, aneh kan? Maka pembentukan undang-undang ini tetap saja tidak benar. Kenapa? Karena undang-undang ini mengandung dan mengundang pro dan kontra. Harusnya sebuah proses pembentukan undang-undang yang baik itu tidak demikian. Nah, mungkin saja Presiden Jokowi dibisikin, everything is okay bos. Semuanya beres pak. Bapak pergi saja, santai. Jangan lupa, hal yang sama pernah terjadi dengan Presiden Soeharto. Saat demo mahasiswa besar-besaran, Pak Harto malah melancong ke luar negeri, ke Mesir kalau tidak salah. Dan pulang, dia menghadapi sebuah realita bagaimana gelombang protes sedemikian besar yang akhirnya memaksa dia mundur. Kita tentu tidak menginginkan hal-hal yang negatif terjadi. Tetapi tentu kita juga meminta pemerintah serius untuk memperhatikan protes dari masyarakat. Sekarang ini terjadi perang antara kubu pemerintah, kubu penguasa dengan para influencernya melawan mereka-mereka yang kontra dengan Undang-Undang Omnibus Law. Nanti kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya lebih benar. Apakah para pemrotes Undang-Undang Ciptaker ataukah mereka yang sudah memproduksi undang-undang ini yang tentu saja berada di sisi DPR, pemerintah, dan para influencernya atau para pendukungnya. Yang jelas ketika Anies datang, Presiden Jokowi tidak ada. Dalam politik itu sesuatu hal yang sebuah simbol siapa yang peduli dan siapa yang tidak peduli. Tetapi racing 2024 masih lama ya. Presiden Jokowi juga tahun 2024 tidak lagi akan mencalonkan diri. Jadi apa masalahnya untuk menemui mahasiswa, untuk menemui pendemo, untuk berdialog dan lain sebagainya. Sekaligus mendengarkan apa sih keberatan mereka. Ketimbang menganggap defense bahwa semua itu adalah hoax. Ya, kita cari kebenaran berikutnya ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dikejar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.